KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Jadi pada saat itu sudah disampaikan desain untuk Sanur dari Pantai Matahari Terbit sampai Pantai Mertasari kepada masyarakat Sanur seluruhnya agar bisa mendukung program ini, dan itu untuk mereka sendiri. Jadi kalau apabila Sanur lebih bagus dan tertata, tentu lebih menarik untuk dijual kepada wisatawan gitu. Jadi banyak bersentuhan dengan masyarakat. Saya ingin sekali memberikan ilmu saya juga biar berguna bagi nusa dan bangsa, begitulah kira-kira. Bisa cerita apa yang paling menantang nih Bu di tugas-tugas sebelumnya? Yaitu Pandemic Incubation Program khususnya. Namun Pak Wali ingin memberikan kail ya, bukan langsung dikasih ikan, tapi diberikan kail bagaimana mereka bisa berusaha. Jadi untuk memastikan bahwa memang Sanur nanti benar-benar green dan daerah sana itu aman untuk dikunjungi. Om Swastiastu, Semeton Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini tim Bliojan Inspirasi senang sekali bisa langsung mengunjungi Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Dan kita disambut dengan ramah oleh Ibu Insinyur MA Desire Mulyani MSI. Ini program inspirasi Bliojan ini sudah keliling ke hampir semua kabupaten kota, ya, baik itu bertemu dengan bupati, ya, ataupun Pak Wali Kota, termasuk juga dengan kepala-kepala dinas. Karena kami merasa perlu untuk berdiskusi langsung dengan para stakeholder, para pemimpin, untuk bisa menginspirasi masyarakat Bali, Semeton Bali, khususnya juga pada saat pandemi saat ini. Iya. Tapi kita boleh dulu ya lepasin masker untuk lebih nyamannya. Silakan Pak. Ya. Kita sudah melakukan protokol kesehatan. Pertama tadi sudah cuci tangan, hand sanitizer, dan tetap menggunakan masker serta menjaga jarak. Betul. Ya Bu ya. Betul Pak. Selanjutnya pertanyaan yang pertama langsung ya Bu ya. Tapi kita mulai dari yang ringan-ringan dulu. Iya Pak. Yaitu bagaimana sih memilih untuk masuk pertama kali atau berkarir di pemerintah? Iya, terima kasih Bliojan. Saya juga buka masker mungkin supaya lebih jelas. Jadi awalnya mungkin pada saat saya baru lulus kuliah itu saya ingin membuat sesuatu ataupun lebih banyak berkiprah bagi masyarakat agar lebih berguna dari sisi keilmuan saya. Jadi memang dulu ayah saya juga, kakek saya juga pegawai negeri, banyak keluarga yang saya dokter, jadi banyak bersentuhan dengan masyarakat. Saya ingin sekali memberikan ilmu saya juga biar berguna bagi nusa dan bangsa, begitulah kira-kira. Itu doa orang tua saya, mudah-mudahan jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oleh karena itu saya melamar menjadi pegawai negeri pada saat itu. Nah Bu, tentu perjalanan Ibu untuk menjadi seorang kepala dinas pariwisata Kota Denpasar ini enggaklah mudah gitu loh ya. Banyak sekali tantangan. Kira-kira bisa cerita apa yang paling menantang nih Bu di tugas-tugas sebelumnya nih? Jadi pemerintahan ini kan sebelum masuk itu kita disuruh tanda tangan Pak, bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Jadi kita ditugaskan di mana saja oleh pimpinan, kita harus siap. Perjalanan saya cukup panjang juga Pak, dari Bapeda pernah, kemudian pernah juga di bagian keuangan, di aset, terakhir pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada aturan baru untuk pimpinan pejabat tinggi pertama, jadi pejabat eselon 2 ini harus melalui lelang. Dan ketika saya sudah, pangkat saya dan syarat-syaratnya sudah mencukupi, saya mendaftar ke Dinas Pariwisata. Kenapa Dinas Pariwisata? Tentu Bliojan tahu kan, Bali ini memang core-nya adalah, bisnisnya adalah pariwisata. Saya juga pernah belajar bahasa Inggris, kemudian sudah hampir ke Amerika waktu itu, cuman tidak jadi. Jadi saya pikir dengan background saya yang sudah berjalan berapa lama, saya melamar ke Dinas Pariwisata dan Astung Karir diterima. Jadi terus pada saat itu pertama sudah baru masuk ke Dinas Pariwisata,
ada bencana erupsi Gunung Agung. Ya, jadi ya. langsung kena dapat tugas berat ini untuk bagaimana mengevakuasi para wisatawan. Untung teman-teman stakeholder pariwisata itu luar biasa, jadi kami bersama-sama dengan para asosiasi dan teman-teman stakeholder tersebut membuat SOP atau protokol-protokol untuk evakuasi dan lain sebagainya. Dan sementara itu juga cepat pulihlah pariwisatanya. Jadi kepercayaan dunia untuk terhadap pariwisata kita sudah kembali lagi, dan setelah itu tidak berapa lama juga sudah normal kembali. Dan sekarang kena pandemi. Wah, ini udah setahun lebih. Saya benar-benar prihatin dengan teman pariwisata, semua stakeholder, karena kita baru sekarang melihat bahwa ternyata memang Bali memang sangat bergantung kepada pariwisata. Buktinya seperti sekarang ini. Ya, oleh karena itu mungkin ke depan kita sudah harus mulai berpikir bagaimana caranya diversifikasi usaha. Jadi tidak saja core-nya pariwisata, tapi juga kita punya usaha sampingan yang bisa menunjang apabila hal seperti ini terjadi. Bapak Wali Kota juga memberikan arahan kepada kami semua agar apa sih yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya bagi masyarakat, sehingga Denpasar ini menuju kota kebahagiaan lah. Ujung-ujungnya tuh kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat kota. Ini program apa saja yang Ibu fokuskan untuk menunjang pariwisata? Jadi di masa pandemi ini, sejak tahun lalu Bapak Wali Kota membuat program khusus bagi para pekerja yang terdampak, yaitu Pandemic Incubation Program khususnya. Itu benar-benar ditujukan bagi para pekerja yang kena dampak seperti saya sampaikan tadi, bahwa ada yang terkena PHK, ada yang dirumahkan itu. Jadi mereka benar-benar tidak ada penghasilan sama sekali, dan itu selain sudah mendapat bantuan dari pemerintah, namun Pak Wali ingin memberikan kail ya, bukan langsung dikasih ikan, tapi diberikan kail bagaimana mereka bisa berusaha melalui Pandemic Incubation Program ini. Jadi ada beberapa tahapan yang dilalui. Jadi yang pertama adalah ideasi. Ideasi itu apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh mereka pada saat mengalami situasi seperti ini. Jadi berusaha apa yang kira-kira bisa dilakukan. Ini kami sudah lakukan 2 kali. Yang pertama akhir tahun 2020 lalu, dan yang kedua ini mulai Februari kemarin sudah dilakukan juga. Yang kedua ini saya sampaikan bahwa minggu pertama ideasi tadi oleh Bapak Wali Kota dan Pak Putu Yuliarte dari Badan Kreatif Denpasar, kemudian Pak Made Artane dari Stimik Birmakara, beserta Ibu Sayu dari Inkubator Bisnis. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan Bank BPD Bali dalam rangka melaksanakan kegiatan ini. Ada tahapan berikutnya yaitu untuk workshop. Jadi workshop ini ada beberapa jenis pelatihan. Jadi dari 8.100 orang yang mendaftar, itu kami seleksi, akhirnya yang ikut hanya 2.400 sekian dari 2.416 rasanya. Itu kebanyakan kuliner tadi, kemudian ada juga fashion, kemudian jasa atau perdagangan, kemudian juga ada bidang IT, dan juga pertanian. Nah ini yang perdagangan itu, jadi mungkin reseller itu ya, itu juga banyak sekitar 28%. Pada saat tahapan kedua workshop itu mereka diberikan ilmu lah modelnya seperti itu oleh para praktisi di bidangnya. Kemudian minggu ketiga mereka diberikan suatu bagaimana cara memperoleh pembiayaan. Nah ini diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Perizinan beserta dari Bank BPD Bali. Di sana jadi bagaimana mereka mencari izin untuk usaha kecil sehingga mereka bisa berjualan. Kemudian juga bisa bagaimana cara memperoleh KUR ya, kredit usaha rakyat itu dari BPD dan lain sebagainya. Jadi di sana juga pada minggu ketiga disampaikan. Kemudian minggu keempat ini pemasaran produk. Jadi bagaimana cara mereka setelah ada hasil dan produknya ini, bagaimana cara memasarkannya, kemudian mungkin teknik-teknik fotografi untuk produknya, kemasan dan lain sebagainya, mereka juga diberikan semacam pembekalan di sana gitu. Jadi setelah melalui 4 minggu ini, kemudian mereka akan dinilai
Yang pertama tentu absensinya, berikutnya ini ada semacam kuesioner. Jadi mereka harus mengisi kuesionernya dari 2.400 sekian itu, nanti akan kami pilih 1.680 yang berhak mendapatkan stimulus untuk memulai usaha. Yang besarnya untuk tahap kedua ini sebesar 1,5 juta per orang. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan stimulus yang kami berikan itu mereka dapat memulai usahanya. Tentunya ke depan kita berharap bisa semakin berkembang. Tidak sampai di sana, pemerintah juga untuk memastikan mereka bisa benar-benar berusaha nantinya, mereka diberikan pendampingan selama 3 bulan. Nah, jadi setelah 3 bulan ini para pendamping itu yang berasal dari inkubator bisnis, kemudian ada akademisi, kemudian juga praktisi, mereka membentuk kelompok-kelompok dan bisa sharing macam-macam informasi ataupun tanya jawab, memastikan agar mereka bisa melaksanakan usahanya dengan baik. Setelah itu nanti akan ada penilaian, akan dipilih 4 besar. Jadi masing-masing akan mendapat semacam hadiah begitulah. Begitu ya. Kayak lomba ini, Bu. Semacam begitulah. Jadi tiap orang akan dapat 5 juta. Iya. Jadi akan diberikan kepada 4 orang pemenang begitu lah kira. Nih. Iya, 4 orang Apa terbaik. kriterianya itu, Bu? Nanti akan diseleksi, Pak, karena mereka punya usaha beda-beda. Tentu masing-masing produk bisnis itu ada ininya sendiri-sendiri. Cuman kan kembali lagi kepada anggaran, Pak ya. Jadi kondisi kita pemerintah Kota Denpasar ini kan memang juga karena dari hotel menurun, kemudian perputaran ekonomi agak menurun, sehingga pendapatan daerah tentu menurun. Sehingga untuk membiayai kegiatan juga kami dananya terbatas begitu. Baiklah, semua mengerti kondisi ini ya Bu ya, dan bersabar ya Bu ya. Nanti itu juga kuncinya begitu. Niat dari pemerintah sudah pasti ingin memberikan yang terbaik buat rakyatnya. Sebelum kita masuk bertanya-tanya tentang Sanur sebagai green zone, kita kembali setelah yang satu ini. Semeton Tribuners, kembali masih bersama Ojan di sini dan tentu juga masih ditemani oleh Ibu Dezi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Bu, melanjuti tadi perbincangan kita di awal. Tadi sempat kita bertanya sebelum break, yaitu terkait green zone yang akan dilakukan di Sanur ya. Persiapan seperti apa dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata? Kami sangat bersyukur bahwa Sanur ditetapkan juga akan menjadi daerah green zone. Jadi selain awalnya hanya Sanur dan Ubud, namun dalam perjalanan akhirnya Sanur juga akan menjadi green zone. Untuk itu perlu langkah-langkah persiapan dalam rangka menetapkan Sanur sebagai green zone. Yang pertama kali adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi untuk masyarakat yang berlokasi di Sanur, baik itu stakeholder pariwisata, kemudian masyarakatnya, pekerja-pekerja pemerintahan seperti desa lurah dan lain sebagainya, tentu itu seluruhnya divaksin. Jadi dari target 33.000 sekian dari masyarakat di Sanur, sekitar 91% sudah tervaksinasi per hari kemarin. Selain masyarakat Sanur sendiri, termasuk juga masyarakat ataupun warga yang meskipun tidak berKTP Sanur, namun bekerja di Sanur, mereka juga mendapatkan vaksin tersebut. Bahkan ada program lagi juga diberikan juga kepada wisatawan asing yang bekerja di hotel. Kan banyak yang ini Pak, ekspatriat yang bekerja di hotel, GM-nya banyak yang orang asing, itu juga diberikan vaksin. Jadi untuk memastikan bahwa memang Sanur nanti benar-benar green dan daerah sana itu aman untuk dikunjungi. Selain vaksinasi juga ada sertifikasi CHSE namanya, yaitu Cleanliness, Healthy, S-nya Safety, E-nya itu Environmental Sustainability. Jadi dengan mereka nantinya memiliki sertifikat itu, mereka bisa promosi kepada para wisatawan bahwa silahkan mengunjungi hotelnya, restorannya, ataupun usaha lainnya, toko cindera mata dan lain sebagainya, bahwa mereka sudah memiliki protokol kesehatan dan sudah mendapat sertifikat itu. Jadi memang kita sarankan juga teman-teman yang belum di Sanur misalnya agar segera mengajukan kepada pemerintah Kota Denpasar ataupun kepada pemerintah pusat, yaitu Kementerian Pariwisata, untuk mendapatkan sertifikasi nantinya.
Saat ini memang sertifikasi CHSE itu masih sedikit jumlahnya. Jadi oleh karena itu dalam rangka persiapan ini dan sebetulnya itu untuk kebutuhan mereka sendiri, kita sangat mendukung ataupun me-push mereka agar segera mencari sertifikasi itu. Nanti tentunya daerah itu benar-benar free COVID corridor, jadi daerah yang aman untuk dikunjungi. Iya, semoga ya Bu. Mudah-mudahan ya Ini Pak. sebuah langkah percepatan yang dilakukan ya. Untuk menanggulangi pandemi ini, betul. Selain itu mungkin juga kami ingin sampaikan, jadi selama menunggu dibukanya pintu internasional bagi Bali, saat ini Sanur diajukan rencana untuk penataan Sanur. Sebetulnya sudah lama sekali program ini, sekitar tahun 2013 atau mungkin bahkan sebelumnya, itu ada namanya KSPN, Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Jadi pada saat itu sudah disampaikan desain untuk Sanur dari Pantai Matahari Terbit sampai Pantai Mertasari, itu dilakukan penataan sedemikian rupa sehingga jalan setapaknya ataupun street furniture seperti lampu-lampu, tempat duduk, kemudian patung dan lain sebagainya itu ditata sedemikian rupa supaya lebih bersih, menarik, dan lebih indah. Dibutuhkan dana sekitar 63 M untuk membangun di sana, dan Bapak Wali Kota juga sudah mengajukan hal tersebut melalui pemerintah Provinsi Bali, dan kami juga mengajukan melalui Kementerian Pariwisata. Mudah-mudahan segera turun dananya, dan kita mohon bantuan kepada masyarakat Sanur seluruhnya agar bisa mendukung program ini, dan itu untuk mereka sendiri. Jadi kalau apabila Sanur lebih bagus dan tertata, tentu lebih menarik untuk dijual kepada wisatawan. Gitu. Sejauh mana Bu progres untuk permohonan? Yang saat ini sudah mulai turun dananya itu adalah untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan dulu. Jadi pelabuhan penyeberangan yang ke Nusa Penida itu sudah turun dananya dan sudah dilakukan pembangunan di sana. Namun untuk penataan jalan setapak sampai Mertasari baru sedang diajukan dananya. Jadi belum tahu kapan datang dananya ataupun disetujui berapa, mungkin oleh pemerintah pusat belum tahu. Mungkin mohon kepada pemerintah pusat agar bisa dibantulah kami di Bali, khususnya Denpasar dan Sanur, sehingga pariwisata di sana lebih bisa mendapatkan prioritas nanti dalam pembangunan, dan wisatawan akan banyak mengunjungi Sanur nantinya. Ya. Selanjutnya sebelum kita sampai ke closing statement, ya kita kembali setelah yang satu ini. Teman-teman Tribuners, kembali lagi bersama Ojan dan masih dengan Ibu Desi. Ibu Desi, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Nah, Ibu, tadi kita sudah bahas banyak hal, program, malah dari pertama kali Ibu punya semangat untuk masuk ke pemerintahan dan memilih Dinas Pariwisata. Nah, harapan Ibu nih ke depan nih yang bisa disampaikan kepada semua Tribuners ya untuk bersama-sama membangun pariwisata di Bali, khususnya di Denpasar. Silakan. Ya. Kondisi Bali saat ini sebagaimana kita ketahui bersama sedang mengalami krisis karena masa pandemi ini. Namun kita harus tetap optimis, tetap semangat dalam menghadapinya. Maka saya mengajak para pengusaha, para pekerja pariwisata dan seluruh masyarakat Sanur untuk bersama-sama mensukseskan Sanur sebagai Green Zone. Ayo kita siapkan Sanur sebagai Green Zone untuk menyambut kembali kedatangan para wisatawan. Demikian ya perbincangan menarik kita dengan Ibu Desire Mulyani, Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya memberikan inspirasi untuk masyarakat Bali, khususnya pariwisata di Kota Denpasar. Kita tutup Ibu dengan Perma Santi. Om Santi, 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 Om. Raih cita-cita, bangkit melanglang buana. Tunjukkan keunggulan pada dunia. Yamaha All New NMAX 155, Live the Pride. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com.
Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.